أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya ingin bercerita. Ada seorang cowok dan wanita. Cewek ya, cewek. Nah, cowok itu saya namain Atta. Dan cewek itu saya namain Aurel. Dari semenjak SMP, mereka berteman, berkawan, tapi tak lebih. Tiba-tiba, di akhir kuliahan, mereka dipertemukan oleh Allah di satu tempat. Dan Atta itu tuh bilang sesuatu yang tak disangka-sangka yang membuat kaget Aurel. Teman-teman tahu gak Atta bilang apa? Hah? Enggak. Anak ibuki villa. Atta bilang seperti itu. Tapi kan Aurelnya tuh kaget ya. Tapi kaget-kaget datar gitu loh mukanya. Soalnya kan gengsi ya kalau misalnya ini. Terus Aurel tuh bilang, kenapa harus bilang ke saya? Harusnya bilang ke ayah saya. Nah, Aurel itu menyesal. Kenapa? Soalnya pas Aurel bilang kayak gitu, Atta tuh langsung pergi tanpa bilang sepatah kata pun. Langsung pergi gitu ya, sakit hati gitu ya. Saya menyesal soalnya Aurel tuh emang suka diam-diam gitu sama Atta itu tes dari semenjak SMP gitu. Tapi pas Atta bilang kayak gitu, Aurel ngejawabnya kayak gitu takutnya menyinggung gitu ya. Tapi Aurel tuh menyesalnya tidak lama karena Aurel tahu cinta sejati harus dibuktikan dan pembuktian cinta sejati tidak cukup dengan kata I love you maupun kalimatnya diganti jadi ana uhibuki fillah. Karena ayah si cewek pernah berpesan, Aurel, kalau ada laki-laki yang benar-benar menyayangimu, pasti dia akan datang untuk melamarmu. Jadi jangan bingung mencari lelaki yang serius atau tidak. Nah, besoknya nggak tahu lusanya lupa. Ya pokoknya besoknya gak tulisannya Aurel itu kumpul keluarga. Nah tiba-tiba Atta itu datang ke rumahnya. Kaget kan? Kaget gak teman-teman? Kaget. Ya kaget. Datang kan tahu ya alamatnya soalnya teman dari SMP gitu. Jadi gak perlu nanya-nanya alamat Aurel gitu. Nah pas gitu tuh ngobrol lah sama ayahnya gitu, sama ayah ya bilang gitu kayak basa-basi dulu gitu lah ya bilang. Tiba-tiba muka Atanya tuh jadi serius dan bilang, maaf Pak, sebelumnya jika Bapak gak keberatan saya minta izin untuk menikahi putri Bapak. Nah gitu. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman cara seorang ikhwan membuktikan apakah ikhwan itu benar-benar mencintai kita? Apakah dengan ucapan aku sayang kamu? Apakah dengan penuh rayu? Apakah kamu mau jadi pacar aku? Atau apakah dengan ucapan janji? Nanti kalau aku pulang dari Malaysia, aku bakalan ke rumah menemui orang tuamu gitu. Tidak teman-teman, itu bullshit ya. Itu bullshit banget. Bullshit. Teman Islam tidak mengajarkan umatnya untuk mengambil langkah yang salah dalam mengekspresikan cinta. Cinta itu fitrah yang sudah melekat pada diri manusia. Cinta itu suci
karena berasal dari zat yang suci. Maka jangan menodai cinta dengan melakukan praktik-praktik yang bertentangan dan batasan-batasan syar'i. Cinta yang hanya dilakukan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan Islam hanya akan berakhir ke lubang dosa. Budaya pacaran yang selama ini jadi kebiasaan para remaja para remaja bukanlah sebuah tradisi dalam Islam. Nah, saya yakin ya, akhwat dan ikhwan di sini nggak ada yang pacaran. Tapi mungkin dulunya pernah pacaran, jadi nggak apa-apa ya. Jadikanlah masa lalu itu jadi pelajaran. Bagus. Nah, Islam begitu menjaga pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menyelamatkan umatnya dari jaringan-jaringan setan yang kadang sangat halus sehingga kita tuh nggak kerasa kalau kita itu tergoda gitu. Sangat disayangkan, masih banyak orang yang mencari jodoh dengan cara yang salah. Salah banget ya teman-teman. Mereka melupakan bahwa Islam telah mengajarkan sikap yang sangat indah dalam rangka mencari jodoh yang diridhoinya. Mari kita ingat teman-teman, beberapa tahun yang lalu kita pasti pernah menonton acara TV pencarian jodoh. Ya, yang tak wajar ya teman-teman. Bayangkan teman-teman, 30 perempuan berusia 20 sampai 40 tahun single datang ke stasiun TV untuk mencari jodoh, baik itu pacaran, bisa jadi pacaran, pasangan suami istri, sekedar coba-coba atau pansos ingin masuk TV. Setiap episodenya ada 7 pria single yang keluar satu demi satu untuk dipilih dan memilih. Kemudian muncul kan hal yang film yang sama sebaliknya, laki-lakinya 30 dan wanitanya 7. Lalu apa yang janggal teman-teman? Lihat aja busana pakaiannya, atas bawah terbuka ya. Atas bawah terbuka ya, hanya di bulan puasa dan Idul Fitri pakaiannya agak tertutup. Itu juga agak tertutup ya teman-teman, agak tertutup syar'i gitu. Itu baru dilihat dari segi pakaian, dan cara memilih pasangannya juga sangat primitif. Primitif kan? Apa kriteria utamanya? Fisik. Nah teman-teman, kalau yang cowok milihnya yang dari fisiknya. Kalau nggak cantik, nggak kurus, nggak putih, gendut, terus nggak tirus, jangan harap wanita itu dipilih gitu ya. Meskipun wanita itu cerdas, kayak Mama Ebel banget gitu ya, pinter, nggak akan dipilih kalau nggak cantik gitu. Nah, selain itu juga pekerjaan sebagai utama pilihan para wanita. Profesi direktur, bos, pengusaha, pasti hampir semua wanita tuh menyalakan lampu gitu ya, agar dipilih gitu ya. Lalu bagaimana kriteria iman dan takwa tak sedikit pun mendapat perhatian. Ada juga yang sudah tunangan menganggap bahwa seorang kekasih dibebaskan bergaul tanpa batas. Mereka berlama-lama dalam masa tunangan karena belum siapnya berumah tangga. Menurut mereka, mencari jodoh itu perlu interaksi yang sangat lama, yang tidak sebentar, bahkan bertahun-tahun, untuk lebih mengetahui, lebih detail mengenali satu sama lain. Maka berlalulah waktu tunangan yang panjang itu dalam kubangan dosa dan tanpa kejelasan atau kepastian. Mungkin pada akhirnya ada yang berhasil menjadi pasangan suami istri, ada yang tidak. Dan jangan salah mengartikan makna ta'aruf teman-teman. Menurut teman-teman, kalau ta'aruf itu kita membutuhkan perantara atau tidak? Nah, ini benar teman-teman. Jangan salah mengartikan makna ta'aruf.
Karena ta'aruf itu jalan untuk menghindari khalwat, bukan malah berkhalwat dengan misalnya dengan chattingan atau berupa berjumpa langsung ya teman-teman. Jadi harus ada perantara, baik itu ustadz, teman kakak kelas, ataupun saudara gitu, orang tua gitu ya. Tapi percayalah, pernikahan yang sejak awal dibangun dengan awalan dosa, keberkahannya akan berkurang. Bisa jadi akan hilang ibadah dari sebuah pernikahan. Maka mulai kini para akhwat pegang prinsip ini baik-baik. Seorang laki-laki yang serius mencintaimu adalah laki-laki yang datang menemui walimu untuk melamarmu. Bukan dia yang berkata I love you, I miss you, I need you. Memberi makanan kayak boneka, coklat, apapun itu pokoknya. Tapi itu tuh belum pasti ya teman-teman. Itu hanya bullshit ya teman-teman. Nah, cukup sekian ya, tapi ada sedikit kata-kata. Bukan karena cantik atau tampan, cinta itu tumbuh. Bukan pula karena banyaknya harta, cinta itu akan bertambah. Tetapi karena keimanan yang menyala, keyakinan itu utuh. Bahwa Allah menumbuhkan kasih sayang antara dua hati dan menguatkan ikatan mereka yang hanya mengharapkan ridho ilahi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu kata-kata atau perbuatan. Oh ya teman-teman, ini kultum terakhir kali saya. Di bulan Agustus ya teman-teman. Soalnya nanti saya bakal kultum di bulan Oktober insya Allah. Jadi jangan kangen, jangan rindu, soalnya kata Dilan, rindu itu berat. Ya, cukup sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.